Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil identifikasi tentang kearifan lokal di Kenegarian Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu Dokumentasi Informasi Minangkabau, yang diampu oleh Ibu Malta Nelisa Esos MHum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isna Zuhad dengan NIM 1923479 dan merupakan mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Langsung saja, yang akan dibahas dalam laporan hasil identifikasi ini yaitu yang pertama, waktu dan lokasi observasi wawancara, yang kedua, biodata informan, yang ketiga, hasil wawancara, yang keempat, hasil identifikasi, dan yang kelima, dokumentasi proses identifikasi. Bagian pertama yaitu waktu dan lokasi observasi. Saya melakukan observasi ini pada hari tanggal Sabtu 19 Maret 2022 di Kenegarian Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Bagian kedua, biodata informan. Untuk proses identifikasi kearifan lokal di Kenegarian Andaleh, saya mewawancarai dua narasumber. Karena biodata informan berisi informasi pribadi, maka dalam presentasi ini saya tidak menyebutkan informasi yang lebih spesifiknya. Bagian yang ketiga yaitu hasil wawancara. Hasil wawancara akan dijelaskan dalam bentuk pertanyaan wawancara beserta jawaban dari narasumber. Pertanyaan pertama yaitu, apakah Bapak atau saudara tahu apa itu kearifan lokal? Maka informan satu menjawab, tahu. Kearifan lokal itu kayak aturan-aturan yang berlaku di suatu masyarakat kan, atau kayak kegiatan yang dilakukan suatu masyarakat, tapi bisa jadi juga ciri khas dari daerah itu yang sudah dipertahankan sejak lama. Nah, informan kedua menjawab tahu. Pertanyaan kedua yaitu, apa saja kearifan yang ada di Andaleh yang diketahui? Informan satu menjawab, di Andaleh kearifan lokalnya Sugalo, kemudian ada Tumi Itiak dari kuliner, kemudian lagi Andaleh juga punya sanggar seni yang namanya Sanggar Seni Pusako Andaleh. Informan dua menjawab, kalau kearifan lokal yang ada di Andaleh dari kerajinan ada tanah liat yang disebut kerajinan gerabah. Masyarakat setempat biasa menyebutnya Sagalo. Kalau dari makanan ada Tumi Itiak. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bisa Bapak atau Saudara jelaskan sedikit tentang kearifan lokal tersebut? Informan satu menjawab, Sagalo ini kayak kerajinan dari tanah liat. Tumi Itiak kalau di bahasa Indonesia kan ini nih jadi tumis bebek kan, tapi kalau orang luar melihatnya sekilas kayak goreng lado hijau. Itiak, padahal memang itiaknya dimasak dengan cara ditumis. Dan sanggar seni ini aktif mengisi acara-acara hajatan di Kenegarian Andaleh. Tidak cuma di Andaleh, kadang mereka juga diminta tampil di hajatan-hajatan di Kenegarian lain. Informan kedua menjawab, kalau kerajinan gerabah dibuat oleh masyarakat yang ada di Jorong, Galo Gandang yang diwariskan secara turun-temurun sekitar Labok Sampi. Tanah yang digunakan untuk membuat kerajinan itu diambil dari tanah sawah sekitar Galo Gandang. Tidak semua sawah punya tekstur tanah yang dapat dijadikan sebagai tanah pembuat gerabah. Dari semenjak dulu kala sampai sekarang, tanah dari sawah tersebut tidak habis-habis, selalu saja terbaharui. Dan kalau Tumi Itiak tidak, itu masakan khas Nagari Andaleh yang spesial, selalu dibuat pada acara-acara besar di Kenegarian Andaleh. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana makna masing-masing kearifan lokal bagi masyarakat lokal Andaleh? Informan satu menjawab, Sagalo maknanya bagi masyarakat sebagai mata pencarian bagi mereka. Tumi Itiak maknanya bagi masyarakat memang sudah menjadi budaya untuk setiap acara-acara atau rumah makan yang ada di Andaleh pasti menyediakan masakan ini. Sedangkan Sanggar Seni Andaleh ini maknanya bagi masyarakat lebih kepada untuk pemuda Andaleh, karena lewat sanggar seni ini mereka bisa mengembangkan bakat kesenian mereka. Sedangkan informan 2 menjawab, maknanya saya kurang tahu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keterkaitan kearifan lokal ini dengan budaya di Andaleh? Informan 1 menjawab, Sagalo berkaitan dengan budaya terkhusus bagi masyarakat yang tinggal di Jorong Galo Gandang Andaleh. Mereka memang memiliki sumber daya alam itu semenjak dulu memang terkenal mereka membuat Sagalo. Keterkaitan Tumi Itiak dengan budaya seperti makan pada saat hari raya kurang lengkap kalau tidak ada rendang. Nah, kalau di Andaleh pada saat raya tidak ada Tumi Itiak, tidak lengkap rasanya hari raya. Kalau sanggar seni keterkaitannya sama budaya, sama-sama kita ketahui kita ini menjaga tarian tradisional dan musik-musik tradisional kan, makanya sanggar seni ini terbentuk. Sedangkan informan 2 menjawab, ini saya juga kurang tahu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keterkaitan kearifan lokal ini dengan ekonomi?
Informan 1 menjawab, semua kearifan lokal itu sangat berkaitan sama ekonomi di Andaleh, juga membantu perekonomian Andaleh. Informan 2 menjawab, keterkaitan Sagalo ini dengan ekonomi, Sagalo ini nanti dijual ke Batam. Kemudian gunanya untuk tempat meletakkan kakak anak atau ketuban anak baru lahir. Kalau Tumi Iti umumnya rumah makan di Andaleh pasti spesifik makanannya Tumi Iti. Pertanyaan terakhir, apakah kearifan lokal ini masih terjaga sampai sekarang? Informan 1 menjawab masih, sedangkan informan 2 menjawab alhamdulillah masih. Oke, bagian 4, hasil identifikasi. Dari uraian hasil wawancara yang telah dijelaskan, maka ada 3 kearifan lokal Nagari Andaleh yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama, Sagalo. Sagalo adalah kerajinan tangan gerabah yang terbuat dari tanah liat. Bagi masyarakat Andaleh, kerajinan gerabah dikenal dengan sebutan Sagalo. Pembuatan kerajinan dari tanah liat ini tidak dilakukan di semua jorong Andaleh, melainkan hanya di satu jorong saja, yaitu jorong Galugandang. Galugandang memiliki tanah sawah yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan tangan gerabah. Konon ceritanya di sana tanah liat yang berasal dari tanah sawah tidak pernah habis dari semenjak dahulu. Tanah liat tersebut selalu ada dan terbaharui meskipun sudah dipakai dari nenek moyang mereka. Bagi masyarakat Andaleh, Sagalo merupakan sumber mata pencarian dan warisan budaya turun-temurun dari nenek moyang dengan sumber daya alam yang juga mendukung. Sagalo merupakan kearifan lokal Nagari Andaleh yang memiliki bentuk pemanfaatan sumber daya alam untuk keperluan masyarakatnya dengan tipe hubungan dengan sisi lokal yang tradisional sebagai bagian upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada Tumi Itiak. Tumi Itiak merupakan kearifan lokal Nagari Andaleh bagian kuliner. Makanan ini sesuai namanya memakai bebek atau itik menjadi bahan dasar pembuatan masakannya. Bagi masyarakat Andaleh, Tumi Itiak ini merupakan hidangan yang wajib ada pada setiap acara-acara yang diadakan di sana. Jika acara diadakan tanpa hidangan Tumi Itiak, berarti acara tersebut tidak dapat dikatakan sempurna. Di Andaleh, masyarakat masih memegang kuat tradisi dan kebudayaannya dengan baik, sehingga masakan tradisional ini masih sangat banyak ditemui dan masih dirasakan maknanya di tengah masyarakat. Tumi Itiak termasuk ke dalam jenis atau tipe kearifan lokal hubungan dengan makanan. 3. Sanggar Seni Pusaku Andaleh. Sanggar Seni Pusaku Andaleh merupakan salah satu sanggar yang ada di Kecamatan Luak, di mana tidak semua nagari memiliki sanggar seni di Kecamatan Luak. Sanggar Seni Pusaku Andaleh termasuk ke dalam kearifan lokal Andaleh karena terus dikembangkan dan dipertahankan dari dulu. Nilainya tidak pernah berubah. Sanggar seni ini ikut mengembangkan bakat yang dimiliki oleh pemuda-pemuda Andaleh. Bagi masyarakat Andaleh, kehadiran sanggar seni ini semakin membuat Andaleh dikenal sebagai daerah yang memiliki jiwa-jiwa seni dan sanggar seni ini juga mempertahankan seni-seni tradisional Minangkabau seperti tambuh tansa, tari tradisional, dan pawai. Sanggar seni Andaleh termasuk kearifan lokal dalam bentuk cerita budaya, ritual, dan sastra. Berikut merupakan foto-foto kearifan lokal kenagaran Andaleh. Ada Sugalo, ada foto Tumi Itiak dan sanggar seni Pusaku Andaleh. Dan ini dokumentasi proses identifikasi, merupakan salah satu foto dokumentasi dengan narasumber. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf atas kekurangan dan kelebihan yang telah saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.